Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semua dalam kondisi yang sehat. Amin. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang mulia buat Allah kita. Biar dengan hati yang penuh sukacita hari ini, pagi hari ini kita mau datang menghampiri Tuhan. Amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Amin. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan, hanya Dia yang layak untuk kita agungkan. Amin. Pertolongannya, pemulihan yang daripada Tuhan, itu yang membuat kita bisa ada hingga sampai saat ini. Amin. Mari kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang setia. Tuhan
melalui kebenaran firman Tuhan, itu tidak akan pernah cukup bagi kami, Tuhan Yesus. Teruslah berbicara bagi kami, Tuhan. Teruslah Engkau kuatkan kami dengan kebenaran-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan. Engkau yang terus pemegang kehidupan kami, Tuhan. Kami tidak akan pernah takut, Tuhan. Kami tidak akan pernah bimbang, Tuhan. Kami tidak akan pernah ragu, karena Engkau-lah Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus.
kami tidak mampu memegang tangan Tuhan, tapi biarlah tangan Tuhan yang memegang tangan kami, sehingga kami tidak lelah, kami tidak terjatuh. Karena kami tahu Tuhan, jikalau tangan Tuhan yang memegang tangan kami, maka kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan Yesus itu boleh menjadi rema, firman yang hidup, menghidupkan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami hidup sesuai dengan rel kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh sampai kepada tujuan, yaitu Bapa yang ada di surga, karena kami mengikuti petunjuk-petunjuk jalan-jalan yang Tuhan sudah tunjukkan untuk kami lalui bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Siaplah hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dengan penucapan syukur kami berdoa, kami akan terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Salam, tangan sebelah kanan dan sebelah kiri katakan, damai sejahtera Allah melingkupi engkau. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada satu ilustrasi yang cukup baik untuk kita boleh dengarkan. Satu ketika ada seorang yang cukup berhasil tinggal di salah satu kota besar di Surabaya. Orang ini orang NTT. Di sini ada orang NTT. Nah, saudara, karena merantau lama tinggal di Jakarta, akhirnya dia pindah ke Surabaya. Di Surabaya jadi orang sukses. Dia pengen, saudara, orang tuanya itu melihat kota besar, karena orang tuanya belum pernah pergi ke Surabaya. Dibilang sama bapaknya, orang tua karena tinggal satu, ibu ini sudah tidak ada. Dibilang begini, Bapak, ayo ikut aku ke Surabaya. Nanti apa yang Bapak mau saya belikan. Oh, lalu nginepnya di mana? Kita tidak punya rumah di sana. Ada. Nanti Bapak saya inapkan di hotel supaya Bapak itu melihat pemandangan yang indah dari ketinggian hotel itu. Lalu betul saudaranya, bolehlah kalau begitu saya pengen ke kota besar. Dijemput dan akhirnya sampai ke Surabaya. Setelah sampai di Surabaya, dia tinggal di salah satu penginapan yang cukup besar karena memang anaknya cukup berhasil. Kamarnya pun kamar yang bagus. Dia bilang, saya tidak mau di bawah, saya mau yang tinggi. Ya sudah, Bapak mau di lantai berapa? Lantai 4. Lalu diinapkanlah di lantai 4. Nah, karena orang tuanya senang di lantai 4, ya sudah di situ disiapkan semua, dikasih tahu sama yang pengelola hotel itu, kasih tahu sama resepsionis, dikasih tahu sama mereka sapam di situ. Nanti kalau Bapak saya itu turun mau jalan, kasih tahu sudah disiapkan di sini. Bapak saya tidak mau naik taksi takut hilang. Jadi sudah disiapkan becak. Becak itu sudah disewa. Pokoknya bapak saya turun dari hotel, pengen pergi jalan kemana, antar saja ya. Oh iya, betul Bu. Turunlah dia dari hotel. Begitu sampai di depan, dia tanya, kok ramai sekali? Mas, itu apa? Ada apa itu? Kok ramai sekali? Oh, buatan ngertos. Dia bilang begitu, karena orang Jawa, saudara. Oh, enggak tahu. Setelah ditanya, ada apa itu? Pernikahan. Oh, memang. Buatan ngertos sudah menikah, tanya ibu. Jalan lagi, dia pergi naik becak itu. Sampai jauh dilihat itu ada laut, saudara. Ada kapal pesiar. Bagus sekali itu kapal pesiar. Itu punya siapa itu? Buatan ngertos.
memang baru menikah tadi sudah punya kapal pesiar, memang kaya itu Boten ngertos itu. Lebih kaya Boten ngertos itu. Begitu pulang, dilihat ramai orang, kok pakai baju hitam semua begitu. Ditanya lagi, Mas, ada apa itu? Rupanya orang mati. Ada yang meninggal, Pak. Ya ampun, baru menikah, kaya pula, tiba-tiba sudah meninggal. Kasihan itu Boten ngertos itu, saudara. Dipikir Boten ngertos itu, saudara, nama orang. Boten ngertos itu artinya tidak tahu, saudara. Saya pengen saudara dengar firman Tuhan, jangan tidak tahu tapi harus tahu. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita langsung membuka Alkitab kita, saudara. Kitab Daniel pasal yang ketiga, saudara. Pagi hari ini saya diberikan tema yaitu bertahan. Apa? Ada ditulis enggak? Saudara. Karena kemarin beberapa minggu yang lalu saya di WA sama PPI dari Malang, saudara, Pak Hosea. Ini tema untuk ini tahun bulan ini, jadi temanya ini. Yang saya bagian saya itu mustahil. Dikatakan Pak hari minggu-minggu itu bertahan di tengah kemustahilan, saudara. Oh, bagus sekali, saudara. Bertahan di tengah kemustahilan. Tapi tema besarnya di situ sanggup dan bisa berjalan di atas kemustahilan. Saya bilang, siapa? Nah, ibu Yahya juga sudah kasih tahu sama saya. Puji Tuhan, saudara. Saya senang, saudara, karena minggu kemarin 3-4 minggu kemarin saya pelayanan di satu gereja cukup jauh, saudara, ya, di Semarang sana. Itu kalau kami naik kapal motor air pagi sampai sana bisa sore. Habis sore nanti jalan kaki 12 kilo naik turun gunung begini, saudara. Tapi kami naik jalan sudah di doser bagus. Nah, kami naik motor. Tapi jangan sampai hujan. Kalau hujan, saudara, waduh, mikul motor, saudara, ya. Karena baru di doser itu cukup tidak jauh juga, kira-kira sekitar 70 kilo mungkin, ya. Tapi karena jalannya itu jelek, jadi seperti itu. Nah, di sana pas peresmian gereja begini, saya diundang suruh melayani. Saya sampai sana, waduh, saya bilang sama istri, saya mau ikut bawa istri, tapi jalan seperti ini, tak usah di rumah saja. Kami pergi sampai sana. Saya tanya, apa temanya? Saya bilang, temanya Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11. Apa itu? Pokoknya nanti dibaca sendiri. Oh ya sudah. Nah, setelah itu saya sampaikan sana, dan puji Tuhan semua sudah berjalan dengan baik. Satu hari itu memang tidak hujan. Rupanya di daerah Semarang itu 1 bulan tidak hujan, jadi jalannya mulus. Tapi kalau hujan, waduh, memang nangis betul, karena baru dibuka jalannya lebar. Sebelah sana jurang, dipangkas ini jurang begini, saudara. Sebelah kayak jalan di Papua gitu. Wah, bahaya juga ini kalau meleset, bablas itu, saudara, ya. Tapi puji Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan, saudara kasih firman Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya kupas nanti ayat ini. Saya akan sedikit kasih pendahuluan. Karena dikatakan di situ bahwa berjalan bertahan di tengah kemustahilan. Kalau saya baca di dalam Alkitab, ada banyak hal yang dialami oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan bahkan, yang mengalami masalah begitu berat. Jadi seolah-olah masalah itu tidak ada jalan keluarnya, mustahil bisa keluar. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, saudara, ada hal-hal yang Tuhan mau nyatakan di dalam hidup kita, sama seperti Injil Matius pasal yang ke-28. Nanti saudara sedikit kupas itu. Matius pasal 28 begini bunyinya. Dalam keadaan letih, lesu, lemah, saudara, Tuhan bilang, mari datang kepadaku. Tapi teks bawahnya, setelah datang, Tuhan bilang apa? Pikulah ku. Betul nggak? Gimana ini kok bisa begitu? Nah, ini ayat ini, saudara Tuhan, kalau nanti kita baca, saudara, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja atas hidup orang-orang percaya dalam menghadapi situasi yang sangat sulit dan harus bisa bertahan. Amin. Tidak menjual imannya.
kepada hal-hal yang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, kata mustahil itu artinya tidak mungkin, impossible, tidak mungkin itu terjadi. Nah, jadi kalau kemustahilan itu adalah sesuatu yang tidak logis, tidak masuk di akal, yaitu tadi tidak mungkin itu terjadi. Itu kemustahilan. Tapi orang percaya harus mengalami kemustahilan. Amin. Karena Allah kita itu Allah yang sanggup. Kalau sudah ingin mengalami kemustahil, mujizat itu selalu berkaitan dengan iman. Amin. 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu, pas itu mujizat itu selalu berkaitan dengan iman. Kalau berkat selalu berkaitan dengan apa? Ketaatan, betul tidak? Taat melakukan firman, saudara diberkati. Saudara punya iman, pasti saudara akan mengalami mujizat. Nanti kita baca ayatnya, karena ada masuk di sini, saudara. Pasti akan mengalami mujizat. Jadi saudara kami Tuhan, nah bagaimana caranya kita bisa menghadapi, mengalami, bisa bertahan di tengah-tengah kemustahilan itu? Yang pertama saudara, kita akan baca nanti, kita meski tetap percaya walaupun itu mustahil, karena Allah kita itu Allah yang sanggup menolong kita. Amin. Itu tetap percaya. Kita baca kitab Daniel pasal yang ke-3, sudah kita baca ini kan, ayat yang pertama sampai yang ke-6, saudara ya. Saya akan bacakan ayat ini, boleh kita baca, saudara ya. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, nanti berganti-gantian supaya kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Saya baca ayat yang pertama, ada tag, boleh saudara baca di situ. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua sampai ayat yang ke-6 ya. Begini bunyi firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat 3, lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang tentara dengan suara nyaring, beginilah dikatakan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga di dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, perhatikan ayat ini baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi mengingatkan kita kembali bagaimana ada satu peristiwa 3 orang Yahudi, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Hanael, Misael, dan Asaria. Saudara, saya sedikit kasih tahu sama saudara, kalau sudah punya anak jangan kasih nama Sadrak, Mesak, Abednego. Bagus Hanael, Misael, dan Asaria, karena Sadrak, Mesak, Abednego itu nama dewa-dewa saudara. Tapi kalau sudah terlanjur ya tidak apa-apa, semoga dewanya bertobat kan gitu saudara. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Sadrak, Mesak, dan Abednego waktu itu diperhadapkan dengan masalah yang sangat sulit. Karena dia adalah anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan, saudara, tinggal di tengah-tengah raja yang sangat kejam. Namanya Nebukadnezar, saudara. Perapian yang menyala itu sudah disiapkan untuk orang yang melawan perintah raja, yang membangkang perintahnya raja, akan dicampakkan ke dapur api. Nah, gua singa juga disiapkan. Itu pada waktu itu, setelah itu, saudara kemah Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mengalami, kalau saya mungkin beban pikiran yang berat sekali. Apa yang mesti saya ambil ini ya? Mungkin saudara pun berpikir begitu. Kalau saya tidak ikuti apa yang kemauan raja, pasti saya mati, kan begitu. Tapi tidak dengan 3 orang Yahudi ini, tidak.
Kalau saudara perhatikan ayat-ayat bawahnya, saudara kemana? Nanti saudara baca ayat 18-19. Saudara akan melihat di situ bahwa teks itu mengingatkan kita kembali, ya kan? Mereka tidak mau menyembah patung, tidak mau. Nah, jadi pada waktu itu saudara kasih nama Tuhan. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini, nanti saudara boleh baca selanjutnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan begitu masalah yang begitu rumit sekali, tapi dia tetap kuat, dia tetap tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang sanggup melepaskan dia. Tidak main-main. Allahnya Allah yang sanggup melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dia yakin, jikalau Allah saya mampu melepaskan saya dari perapian yang menyala itu, maka dia akan melepaskan saya. Amin. Allah kita Allah yang sanggup dong, amin. Bukan Allah yang sembarangan. Ayat yang ke-17, saudara, kalau sudah perhatikan baik-baik, 17 dan 18, kalau sudah perhatikan ayat ini baik-baik. Nah, begini bunyinya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengerti ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Amin. Amin. Seandainya pun Allahku tidak mau melepaskan aku tidak akan menyembah dewamu itu. Ini prinsip luar biasa, saudara. Dia ngomong sama Raja, sebetulnya dia ngomong juga sama Tuhan. Begini, saudara, kalau memang Allah saya ini sanggup melepaskan saya, maka dia akan melepaskan saya. Amin, saudara. Dan dia tahu bahwa Allahnya itu sanggup melepaskan dia. Kalau hal buruk terjadi, seandainya pun Tuhan tidak mau melepaskan saya, Tuanku, perhatikan baik-baik, saya tidak akan pernah menyembah dewa-dewa yang Tuanku buat itu. Aku akan tetap menyembah Allah Israel. Aku akan tetap menyembah Allah Sang Pencipta yang menciptakan manusia, bukan yang diciptakan oleh manusia. Amin. Amin. Nah, ini saudara, ini adalah prinsip anak Tuhan. Apapun yang terjadi harus tetap kuat. Apapun yang terjadi harus tetap pegang itu kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Dulu di tempat kami itu ada tempat penyembahan cukup terkenal dari daerah Darit, apa semua tuh di tempat kami, Selangir namanya ya. Boleh saudara, itu lempengan batu itu masih ada. Waktu kami masuk di situ masih ada. Sampai sekarang masih ada, walaupun sudah nggak digunakan lagi. Udah lama itu nggak dipakai, saudara, untuk menyembah berhala nenek moyang mereka, saudara. Tiba-tiba tahun berapa itu dihidupkan kembali. Saya sudah ingatkan, jangan dihidupkan kembali. Dan tua-tua di situ pun udah bilang, nggak usah kok hidupkan kembali barang itu. Karena barang itu kalau kamu hidupkan, kamu nggak kasih makan, kamu akan dimakan. Sudah, itu kepercayaan mereka. Saya bilang nggak usah. Sudah banyak di sini orang yang percaya sama Tuhan. Sudahlah masa yang dulu. Karena mereka belum tahu kebenaran. Sekarang udah tahu, jangan. Betul, saudara. Mereka hidupkan itu, dibikinlah potong anjing, potong apa. Entah bagaimana ceritanya. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian, wah, 3 orang langsung mati kena mobil itu berat. Untuk buka badan jalan dihidupkan. Habis itu sampai hari ini tidak pernah lagi dihidupkan. Kenapa, saudara? Itu tadi, Injil sudah masuk, kebenaran saya sampaikan pelan-pelan. Sekarang satu kampung itu sudah sembahyang semua. Nanti boleh besok-besok pergi ke tempat kami. Kalau pas tahun baru padi gitu, saudara ya. Rame kan, sama juga ibadah sekitar 5-60 orang ada. Satu kampung pada ibadah. Tapi kampungnya 40 keluarga saja, 45 keluarga itu kampung itu. 40 ngumpul di situ. Jadi kalau ada KKR ibadah, saudara, tidak perlu dikasih undangan jauh-jauh hari, tinggal dipukul kentongan, dong, datang mereka, saudara kan, karena jemaatnya dekat satu kampung. Menangkan aja kepalanya, nanti ekornya ngikut, saudara. Amin. Amin, saudara. Saya tangkap kepalanya, ekornya ikut. Jangan tangkap ekornya, gigit dia.
tangkap kepalanya. Sampai hari ini, saudara, mereka percaya sama Tuhan. Amin. Nah, perhatikan baik-baik di sini, saudara. Dalam teks ini ada satu prinsip anak Tuhan yang harus dimiliki. Tetap percaya walaupun itu mustahil. Teks yang lain mengatakan begini dalam ayat ini. Tuhanku pasti akan menolong aku. Kata pasti itu berarti Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Pasti dia menolong. Pasti itu berarti yes, ya. Pasti, bukan diusahakan, tidak. Pasti menolong aku. Dia sanggup menolong aku, pasti sanggup menolong aku. Amin. Seandainya pun hal buruk terjadi, ingat Tuanku Nebukadnezar, kepada Nebukadnezar ini, Sadrak Mesak itu bilang apa? Aku tidak akan pernah menyembah patung yang Tuanku buat, karena itu adalah buatan manusia. Amin. Jadi saudara, jangan menyembah kepada yang lain. Sembahlah kepada Tuhan yang menciptakan manusia, bukan menyembah patung yang diciptakan oleh manusia. Sembahlah yang menciptakan manusia. Amin. Bukan ciptaan, tapi Sang Pencipta yang harus kita sembah. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa Sadrak, Mesak, Abednego itu memiliki iman yang kuat. Apapun yang terjadi, saya akan tetap pegang imanku itu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap pegang kepercayaanku kepada Tuhanku. Aku tidak mau menyembah yang lain kecuali Tuhanku sendiri. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bukan Tuhan buatan tangan manusia. Amin. Patung itu besar tinggi, saudara. Kalau sudah perhatikan baik-baik, tingginya itu kurang lebih 30 meter. Besar. Karena di situ 60 hasta kalikan 45 cm, kira 27 dibulatkan, karena hasta itu ukurannya dari sini, sudah tahu kan ukuran hasta, siku sampai jari telunjuk ini. Jadi kalau orangnya pendek, hastanya pendek juga. Sudah. Kalau orangnya panjang tinggi besar ya panjang. Makanya di situ antara 45 sampai 50 sekian, sampai 57 itu berapa? Itu satu hasta. Jadi kira-kira tinggi patung Nebukadnezar itu 30 meter. Kalau 6 hasta berarti sekitar 3 meter. Jadi tinggi besar, tinggi. Disuruh nyembah. Kalau bunyi-bunyian itu sudah dibunyikan, semua orang harus menyembah. Sadrak, Mesak, Abednego, Hanail, Misael, dan Asaria tidak mau menyembah patung itu. Makanya pada waktu itu dia mau dilemparkan ke dapur api, mau dilemparkan, dan akhirnya dilemparkan karena tidak mau menyembah. Aku tidak mau menyembah. Waktu itu dipanggil, ini Sadrak, Mesak dipanggil, ayo sekarang bunyikan bunyian. Setelah dibunyikan, saudara, sembah dia. Dia bilang tidak mau, tetap tidak mau. Karena tidak mau, akhirnya dilemparkan ke dalam dapur api. Waktu dilemparkan ke dalam dapur api, marah sekali Nebukadnezar. Panaskan apinya tuh, sampai panas, bener-bener panas. Yang mau masukkan aja mati, yang dimasukkan hidup. 3 orang dimasukkan ke dalam, ada 4 orang yang berjalan bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Amin, saudara. Allah kita adalah Allah yang sanggup. Yang penting imanmu yang bisa, imanmu itu yang bisa membuat mujizat pada dirimu sendiri. Amin. Amin. Saudara masih ingat? Sudah pernah saya sampaikan. Tuhan mau membuat sesuatu dalam hidupmu, itu dimulai dari diri kita. Musa waktu mau membelah laut Teberau, Tuhan bilang apa? Apa yang ada di tanganmu, Musa? Dia bilang apa? Tongkat dari diri. Apa yang ada padamu? Janda miskin akan mengalami mujizat. Dia tanya, apa yang ada di rumahmu? Minyak sama tepung, buat bagiku dulu. Mujizat terjadi. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Amin. Dimulai dari diri kita sendiri, itu mujizat akan terjadi. Nah, saudara kasih nama Tuhan. Jadi iman itulah yang akan membuat kita bisa mampu berjalan bersama dengan Tuhan, mampu menghadapi dari segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, mustahil.
Tapi karena iman itulah yang membuat kita bisa mampu. Makanya orang percaya itu melangkah dengan iman, berjalan dengan iman, dan orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Iman. Kenapa mesti iman? Ya, iman. Karena yang bisa membawa saudara sampai ke surga adalah imanmu. Iman kita yang membawa kita sampai ke surga. Anugerah kita keselamatan yang benar. Tapi iman itu artinya percaya penuh. Pistis. Pistis artinya tuh percaya penuh, tidak bimbang. Itu iman. Iman itu percaya walaupun tidak melihat. Itu iman. Kalau saudara melihat dulu baru percaya, itu bukan iman, saudara. Kenyataan itu. Jadi orang yang berjalan dengan iman itu percaya benar-benar. Dan walaupun dia tidak melihat, dia percaya akan terbukti. Amin. Makanya Ibrani bilang dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan itu akan terbukti. Itu iman. Nah, saudara kemana Tuhan? Tadi sudah sampaikan. Mujizat itu selalu berkaitan dengan iman. Mujizat itu selalu berkaitan dengan iman. Nah, coba kita lihat saudara ayatnya supaya kita mengerti, ya kan? Kemustahilan atau mujizat itu selalu berkaitan dengan iman. Matius pasal 9 ayat yang ke-9, ayat yang ke-2 dan 20, saudara. Kita akan sedikit berbicara tentang iman di sini, saudara. Nah, Matius pasal yang ke-9, 20 dan 20 sampai 22, begini bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya itu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman timbul, percaya. Iman tadi saya katakan percaya penuh, tidak bimbang. Ini iman. Nah, akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Yang bisa menyelamatkan saudara adalah imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadilah engkau sembuh. Kenapa selamat dulu baru sembuh? Yang rohani dulu baru yang jasmani. Amin. Perhatikan baik-baik. Matius 9 pun gitu juga. Mulai ayat yang ke-3 Yesus memberitakan Injil kerajaan surga. Setelah itu melenyapkan segala penyakit. Yang rohani dulu baru yang jasmani. Matius pasal berapa? 6:33 bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambah. Yang rohani dulu baru yang jasmani. Amin. Yang jasmani itu mengikuti terus selalu gitu. Yang dipertahankan Sadrak, Mesak, Abednego bukan keselamatan tubuhnya nih, tidak, tapi jiwanya yang rohani tadi, imannya itu yang diselamatkan. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego itu menyelamatkan imannya. Jangan sampai jatuh imannya gara-gara tubuh ini. Jangan. Saudara tahu enggak? Saudara hidup, saya dan saudara hidup ini apa yang kita tunggu? Apa yang kita tunggu? Mati, betul Pak. Mati yang kita tunggu. Yang bisa menyelamatkan saudara adalah imanmu. Amin. Bukan yang lain. Kematian yang kita tunggu. Persiapkanlah kematianmu sedemikian rupa sehingga pada saatnya nanti saudara sampai ke sana ketemu Bapa di surga. Amin. Saya pernah sampaikan guratan M ini kan. Pertama Pak, mori dan momento. Mori dan momento. Artinya ingatlah kematianmu. Satu M, yang satu ini mori, satu momento. Ingatlah kematianmu. Saya tahu rupanya peristiwa ini terjadi pada saat peperangan. Jenderal dibilang begini, mori. Prajurit di bawah, momento. Perhatikan baik-baik. Momento mori. Artinya ingatlah kematianmu. Jadi kalau yang di depan bilang ingatlah, yang di bawah kematianmu. Jadi momento, jawabnya mori katanya. Momento, mori. Artinya
jenderalnya bilang apa? Ingatlah. Yang prajuritnya bilang apa? Kematianmu. Hidup sekarang ini yang saudara tunggu adalah kematian. Persiapkan kematian kita sedemikian rupa sehingga kita satu kali datang sama Bapa dan Bapa bilang, sabarlah anakku, ayo masuk ke tempat yang sudah kusiapkan untukmu. Amin saudara. Amin. Saya selalu ingat itu. Makanya saudara, anak saya itu bilang begini, Pak, kenapa lah Bapak ini begini? Oh ya, Bapak ini berpadan dengan apa yang ada. Artinya saudara begini, apa yang saya punya, itulah yang anak-anak punya. Saya tidak mau berlebih-lebih, tidak. Saya kemana-mana saudara, Pak, cobalah Bapak itu Pak, beli motor yang bagus, motor kami ya, begitu saja saudara. Bukan saya, anak-anak mana dia mengerti, tidak mengerti. Orang beli motor bagus apa? Motor kita udah jelek lagi, udah robek lagi, Bapak dia bilang, joknya sudah robek lagi katanya. Saya bilang, gak apa-apa nak, itu yang Bapak punya, itu nanti kamu punya juga. Bukanlah, gak mau saya saudara. Saya gak mau yang berlebih, artinya kalau itu yang kita punya, itulah yang kita pakai. Jangan bergaya dengan barang orang, saudara. Saya gak mau begitu saudara ya. Jadi itu, karena anak gak tahu. Setiap minggu saya mesti kirim uang sama anak saya untuk makan paling tidak 500. Kuliah satu di Jogja, satu di Semarang. Mereka nggak tahu, anak-anak mana tahu. Dari mana 500 ini? Per bulan kontrak mereka 550, kalau 1.100.000. Belum fotokopi ini, satu per bulannya. Yang mingguan itu 500 dari mana? Anak-anak kan nggak tahu. Tapi saya bilang, Tuhan kita ini Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin saudara. Makanya sampai hari ini kita hidup. Oh iya, saya ajar anak saya itu seperti itu. Seperti itu. Saya punya iman. Selesai semua anak-anak saya kuliah. Satu udah menyusul kelas 3 yang nomor 3. Selesai anak-anak saya kuliah saudara. Saya tinggal berdoa sama Tuhan. Sekarang saya bilang sama istri saya, tidak usah terlalu memikirkan hal yang terlalu tinggi. Ini berdoa sama Tuhan, karena keselamatan itu masing-masing. Amin. Saya selamat belum tentu istri saya selamat. Istri saya selamat belum tentu saya selamat. Tidak bisa suaminya selamat istrinya ngikut, tidak bisa. Atau suaminya atau istrinya selamat suaminya ngikut, tidak bisa. Karena keselamatan masing-masing. Makanya anak saya didik, kamu meski punya iman yang kuat, nah, imanmu lah yang akan menyelamatkan engkau, bukan orang lain. Makanya saya bilang, tetap percaya walaupun masalah itu besar menghadap. Amin saudara. Amin. Nah jadi saudara kasih nama Tuhan, perhatikan baik-baik. Nah perempuan ini punya iman yang kuat sekali, percaya sekali dalam hatinya. Kalau ujamat jumbai, saudara tahu jumbai, siriwil itu saudara. Ada lihat baju Bali kan? Ada dipakai siriwilnya. Asal ujamat jumbai-jubahnya, aku pasti sembuh. Dia sebetulnya mau jamah jubahnya, tapi cuma siriwilnya saja dia pegang sembuh. Itu imannya. Asal ujamat jubahnya, hanya dapat jumbai-jubahnya, aku pasti sembuh. Tuhan Yesus langsung menoleh ke belakang. Kuatkan hatimu anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saat itu dia menjadi sembuh. Amin. Iman. Ini yang dipertahankan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan ini juga yang harus kita pertahankan. Amin saudara. Ini Allahmu sanggup menolong engkau. Amin. Nah saudara kasih nama Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau sudah baca ayat yang di bawahnya lagi, sama ayat yang ke-27 sampai 30 bunyinya begini. Pasal yang sama itu. Perhatikan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah 2 orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut
imanmu. Amin. Maka meleklah mata mereka, dan disebut dengan tegas berpesan pada mereka, katanya, supaya jangan seorang pun mengetahui hal. Perhatikan baik-baik. Maka meleklah mata. Imanmu yang bisa membuat matanya jadi melek. Perhatikan baik-baik. Imanmu harus engkau pertahankan dengan baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara tahu, sedih sekali saya beberapa minggu ini, sedih sekali. Tapi saya tetap sukacita. Orang tua saya kemarin sakit dan dia harus dioperasi karena orang umurnya udah 70-an, saudara. Dia sakit apa namanya kemarin? Prostat. Sehingga saya mau pulang. Dia mukanya berapa begini. Waduh, apa saya ini? Saya paling berbakti sama orang tua saya. Saya kalau ada orang tua. Dulu orang tua saya panggil, saya naikkan pertama naik kapal laut. Habis itu saya bawa mama saya naik kapal laut juga. Pertama saya naik kapal laut. Terus kedua saya jemput lagi naik pesawat. Pak, kita naik kapal laut, saya tidak mau naik kapal laut lagi. Capek, bagus naik pesawat, enak katanya saudara. 4 kali dia ke sini saudara ya. Jadi sekali naik kapal laut itu bosan, capek dia katanya. Jadi naik ini. Saudara, saya bilang sampai di sini tanya sama istri saya. Saya bilang begini, Bapak mau makan apa? Mumpung Bapak sehat. Makan yang Bapak suka makan. Saya bilang, makan saja. Nanti saya yang bayar. Makan saja Pak. Saya coba makan capcay, makan apa semua kan. Saya bawa, pokoknya makan. Lalu setelah makan babi, dia bilang apa? Di sana mana ada orang jual kayak gini. Orang tua saya tinggal di Lampung, saudara. Pasti udah dihabisin sama orang-orang Lampung, saudara kan. Makan aja Pak, nanti pulang kerja, saya suka kerja. Pergi saya makan, pokoknya Bapak makan aja apa yang Bapak suka. Jangan salah, nanti orang tua udah mati baru saudara kirim makanan ke kuburan, semut nggak makan. Betul saudara. Saya mau pulang kemarin, saya bilang sama istri saya, gimana ya? Istri saya bilang, bagus uangnya dikirim saja daripada pulang pergi. 1.200.000 kemarin, pas naik tiket lagi. Iya udah saya kirim saja. Saya bilang, Pak saya nggak bisa datang ya, jadi uang tiket jalan saya kirim aja. Puji Tuhan sekarang udah sembuh, amin. Udah sembuh sekarang, udah ketawa, sudah sembuh, saya sudah sembuh tapi nggak boleh kerja kata Pak dokter. Oh iya, terus duduk. Tadi malam saya dengar kabar, kemarin dari orang tua istri saya sudah nggak bisa makan, umurnya sudah 7 bulan juga. Sudah karena stroke waktu itu, memang sudah makan sudah tidak bisa. Jadi saya bilang masih banyak berdoa. Saya bilang sama istri saya, tinggal satu orang tuanya itu sakit memang sudah stroke kemarin, makan sudah tidak bisa lagi. Saya bilang lalu bagaimana? Nah, berdoa saja supaya nanti saya bisa pulang. Oh ya berdoa saja. Memang sudah nggak bisa tengok gini. Tapi hari itu juga, di telepon itu juga kita berdoa. Pas ada hamba Tuhan sini, ayo kita berdoa buat ini. Berdoa kami semua Tuhan. Yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyelamatkan hanya iman mereka sendiri, bukan iman kita. Amin saudara. Amin. Nah saudara perhatikan di sini. Nah orang yang buta ini sama juga. Jadilah kepadamu menurut imanmu, menurut iman kita, menurut kepercayaan kita. Nah inilah yang harus kita pertahankan. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Kenapa kita mesti mempertahankan iman kita? Itu tadi saya sampaikan. Yang bisa membawa saudara sampai ke surga itu adalah iman kita. Imanmu yang telah menyelamatkan engkau, yang bisa menyelamatkan engkau ini saudara. Nah saya senang sekali dengan kisah ini. Sadrak, Mesak, Abednego, tantangan begitu berat, tapi dia tetap kuat, tetap pertahankan iman percaya kepada Tuhan. Dia tidak goyah. Sekalipun dia dilempar ke dalam dapur api yang begitu panas, dia tidak takut karena dia ingin mempertahankan imannya. Tetap bertahan. Iman harus tetap kita pertahankan. Terus perhatikan baik-baik. Karena iman itulah yang bisa membawa kita kepada surga. Nah, terus perhatikan di sini. Nah, kalau kita perhatikan di ayat ini saudara Tuhan, yang pertama, tetap percaya walaupun itu mustahil. Tetap percaya walaupun itu tidak mungkin. Tetap percaya. Yang kedua,
tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Tinggal di dalam Yesus. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, Alkitab mencatat di luar dalam Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mati di luar Yesus. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan kuat. Kita masih bisa bertahan. Kalau sudah keluar di dalam Yesus, saudara tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan, saudara. Jadi tetap tinggal di dalam Yesus. Saudara, perhatikan, saya akan tutup dengan satu ilustrasi begini. Saudara, ada seorang yang cukup kaya, dia punya hotel. Hotelnya itu cukup besar. Bisa gambarkan saja lah, ada 10 hotel, 10 kamar lah gitu. Orang kaya ini punya 10 kamar. Dan memang itu VIP saja ya. VIP kamarnya itu kamar yang bagus kan. Dia lihat di situ Tuhan Yesus berjalan-jalan. Pemuda ini bilang, Tuhan Yesus, nginaplah di kamarku. Aku kasihlah untuk Tuhan gratis. Oh iya anakku, masuk dia di situ. Woi, dilihat Tuhan Yesus ada di kamar itu, setan tidak senang. Malam itu pemuda diserang sama setan, dipukul, lalu dia bilang apa? Tuhan, tolong saya. Langsung lari setan. Takut dengar nama Tuhan Yesus dia. Pagi-pagi dia datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tadi malam setan datang sama saya, mau nyekik saya, membunuh saya dia. Loh, kok bisa? Iya, mungkin karena Tuhan tinggal di sini, makanya setan tidak suka. Oh gitu anakku. Bagaimana setan tidak mau membunuh kamu? Dari 10 kamar hanya kamu kasih sama saya berapa? 1 kamar saja. Oh ya udah gini Tuhan Yesus, kalau begitu saya kasihlah 5 kamar untuk Tuhan Yesus, 5 kamar untuk aku. Betul, sudah dikasih loh. Malam itu setannya yang datang bukan cuma 1, 5 setan yang datang. Serang dia lagi semua. Pukul, petinju semua tuh. Pukul, bejol palanya. Tuhan Yesus tolong saya. Lari setannya betul. Lalu habis itu datang Tuhan. Tadi malam lihatlah mukamu ini Tuhan, bejol semua. Setan pukulin saya. Kok bisa? Iya. Mungkin Tuhan setan tidak senang lihat Tuhan di sini. Bagaimanalah anak? Dari 10 kamar kamu hanya kasih berapa? 5 kamar untuk aku. Lalu Tuhan bilang apa? Serahkan semua kamar itu kepadaku dan kamu tinggal bersama dengan aku. Amin. Malam itu sama Tuhan. Betul saudara. Diserahkan semua kamar itu sama Tuhan. Malam itu setan datang, 10 setan datang. Begitu dibuka kamarnya, rupanya Tuhan Yesus depan, lari setannya saudara ya. Rupanya Tuhan sudah nunggu di depan pintu. Lari setan. Saudara, saya mau kasih tahu di sini. Jika Tuhan ada di dalam hati kita, setan akan lari. Amin. Setan akan lari. Jangan separuh-separuh. Kalau sudah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, jangan setengah, apalagi 1/4-nya, apalagi 10%-nya. Jangan. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu harus semua kita serahkan sama Tuhan. Ini Tuhan hidupku, untukmu. Bukan separuh untuk dunia, separuh untuk Tuhan. Tidak boleh. Semua. Kenapa? Serahkan hidup kita ini semua kepada Tuhan, maka Tuhan nanti yang berperang menggantikan kita. Amin. Itu janji Tuhan. Jangan hanya separuh saja. Semua kita mesti serahkan sama Tuhan. Nah, jadi perhatikan di sini. Tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Kita yang tinggal bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Makanya Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan memberikan satu pengertian yang baik kepada kita. Nah, tetaplah kita bisa bertahan walaupun di tengah kemustahilan. Sadrak, Meshak, Abednego, dia rela menyerahkan seluruh kehidupannya itu kepada Tuhan. Dia pertahankan imannya kepada Tuhan. Yang dipertahankan oleh Sadrak, Meshak, Abednego adalah iman percaya kepada Tuhan, bukan tubuhnya. Tubuh bisa mati, bisa hancur, tapi iman percayanya itu akan tetap hidup. Amin. Ini yang dipertahankan. Anak Tuhan
harus bisa mempertahankan hidupnya, imannya kepada Tuhan, supaya kita bisa memperoleh hidup bersama dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, tetaplah tinggal bersama dengan Tuhan supaya saudara bisa bertahan di tengah-tengah kemustahilan. Kalau saudara tidak tinggal bersama dengan Tuhan, saudara tidak akan mengalami kemustahilan. Imanmu yang membuat engkau bisa mengalami kemustahilan. Amin. Jadi iman selalu berkaitan dengan mujizat. Iman selalu berkaitan dengan mujizat. Kalau pengen mengalami mujizat, tetap kuat di dalam Tuhan. Imanmu meski tetap kuat. Yang kedua, tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau sudah tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berperang menggantikan kita semua. Puji Tuhan. Pemain musik silahkan maju ke depan. Kita mau nyanyi kepujian. Haleluya. Mari kita Bapak Ibu, kita panggil berdiri. Kita mau nyanyi pujian Engkau Tuhan, ya Engkau Allah yang setia, ya Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Mari kita menyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Yesus, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku percaya, ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kemenangan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penghibur, Tuhan pemulih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, janji Tuhan, jikalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak bimbang, maka Tuhan yang sanggup menolong engkau itu akan menolong engkau. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Hanael, Misael, dan Azaria. Jika Tuhan sanggup menolong aku, maka Tuhan itulah yang akan menolong aku. Dan terbukti Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikian juga saudara, Tuhan sanggup menolong engkau. Apa yang dipertahankan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, Hanael, Misael, dan Azaria? Iman mereka kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap percaya. Imannya itu sanggup diubahkan menjadi mujizat yang terjadi. Iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, Hanael, Misael, dan Azaria itu akan membuat mujizat di dalam kehidupannya. Dan itu terjadi. Mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu jika engkau memiliki iman yang kuat,
sama seperti Sadrak dan Abednego, tidak bimbang, percaya penuh, tidak bimbang. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang kuat. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Satu-satunya yang kuat, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Kembali Tuhan Yesus mengucap syukur. Siang hari ini kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Iman kami Tuhan yang membuat kami bisa bertahan melangkah bersama dengan Engkau. Jikalau ada yang datang saat ini dengan segala beban yang berat, kami percaya Tuhan akan memberikan kelepasan. Yang datang dengan membawa sakit penyakit, Tuhan berdoa, hamba melepaskan kuasa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan semua. Dan kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Berikan kami iman yang kuat supaya kami tetap bertahan di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin tidak menentu. Tapi kami tahu tangan Tuhan sanggup menopang tangan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa ucap syukur. Kami sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan berkati. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu saudara semuanya. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Hosias Stadio. Jadi berkat buat kami semua. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, izinkan saya bertanya, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk beribadah? Dengan hormat bisa melambaikan tangannya. Jika ada, jemaat yang setia, minggu depan bawa jiwa ya. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyaksikan gembala menyapa dan dilanjutkan dengan Yestoyanius. Silakan multimedia. Shalom jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, saya selaku gembala saudara menyapa. Jangan pernah takut menjalani hidup ini. Kita ini tanda ajaib. Artinya kita akan terus mengalami keajaiban-keajaiban dari Tuhan Yesus. Sebab Dia sumbernya keajaiban. Ayo alami sendiri. Puji Tuhan, hari ini ya kita memperingati ulang tahun yang ke-8 Gereja Betani Yestoya Malang. Ya, selama 8 tahun Tuhan Yesus ajaib menolong gereja kita. Dulu dimulai dengan puluhan jemaat, sekarang kita punya 6 kali ibadah raya. Ada cabang-cabang di Blitar, Jombang, Pontianak. Kita bisa beli tanah, ini juga bisa bangun di lokasi pembangunan. Yesus luar biasa, ajaib. Ya, jangan lupa program gereja kita saya lanjutkan hanya 2, yaitu pembangunan Betani Yestoya Malang 10 lantai, yang kedua Family Altar. Ya, Family Altar kita namanya YFA, Yestoya Family Altar. Ayo semua jemaat ikut Family Altar. Ini keluarga kecil secara rohani. Kita bisa saling mendoakan, saling menolong ya, saling membangun, memberi semangat. Wah, senang sekali ya. Dan kita berdoa gereja ini selesai, kita punya minimal 300 YFA. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi, dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang 10 lantai. Ini mujizat yang nyata. Ini keajaiban Yesus yang luar biasa. Ayo semangat, semangat. Ini saya ada di lokasi pembangunan ya. Sebentar lagi kita persiapan pengecoran lantai 4. Ayo, Yesus pasti menyelesaikan dengan sempurna. Saya bangga punya jemaat, baik yang di Malang, di pusat, di cabang Blitar, Jombang, Pontianak, juga yang di online. Semua terlibat untuk gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Wah, ini baru luar biasa ya. Ayo kita konsentrasi, kumpulkan pembelian besi 11.000 1 kilo untuk lantai 4. Nanti selesai pengecoran lantai 4, kita lantai 5 dan seterusnya. Yesus luar biasa. Waktu kita mengadakan, yaitu mengerjakan bagian kita, maka Yesus yang adakan mujizat. Biar ini menjadi tabungan yang subur. Doa saya, kita semua menuai 100 kali ganda. Doa yang maksimal. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk hadir dalam ibadah raya Minggu yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Seperti firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit di tengah-tengahmu." Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk kita bersama-sama memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kita mempelajari apa yang menjadi kesukaan dan tidak kesukaannya Tuhan. Ajak semua saudara yang kita kasihi, sahabat, teman, semua orang-orang yang kita cintai untuk bersama-sama memuliakan Tuhan di hari Minggu. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Yestoya Pontianak untuk mengikuti ibadah doa pagi yang diadakan setiap hari Senin dan hari Jumat pada pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi. Ibadah ini melalui aplikasi Zoom dengan nomor ID 507 120 5995 dengan password FA huruf besar semua. Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita mengawali hari-hari kita dengan masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada jalan keluar, ada pertolongan, dan ada mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Hadirilah ibadah doa malam. Ibadah ini berfokus kepada doa, pujian, dan penyembahan, di mana kita percayai di dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang bekerja di dalam kita sehingga hidup kita dipulihkan. Ibadah doa malam ini diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6:30 malam, bertepat di Gereja Betani Yestoya Pontianak. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Ya, saya tetap mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung dalam Family Altar. Sekarang udah ada 9 Family Altar. Sampai anak choir, anak-anak sekolah minggu ada FA-nya. Masa kita yang para senior, yang sudah besar, sudah dewasa, belum tergabung. Mari Bapak Ibu, anak-anak youth juga semangat ikut dalam Family Altar. Masa kita yang lebih dewasa, kita masih belum mau mengikuti. Mari Bapak Ibu, kita ikut dalam Family Altar. Ada 9 Family Altar. Bisa Bapak Ibu menghubungi Bapak Allen sekarang sebagai Kepala Departemen FA, Pak Allen. Silakan berdiri Pak Allen. Ya, supaya
Bapak bisa menghubungi, silakan menghubungi Pak Alan. Nanti Pak Alan akan memberikan informasi sesuai dengan family altar yang terdekat dengan Bapak Ibu tinggal, ataupun yang sesuai dengan Bapak Ibu cocok untuk satu frekuensi pembicaranya lebih enak, terus komunikasinya lebih enak. Nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa pilih. Ada 9 ya. Bisa gabung juga di sini, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak sendiri-sendiri. Tapi yang sudah senior jangan gabung sama anak youth, nanti bingung. Satu cerita tentang cucu, satu cerita tentang pacaran. Nggak sama nanti. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung, silakan hubungi Bapak Alan. Dan saya percaya kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, maka kasih Tuhan, pertolongan anugerah Tuhan menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk balik berdiri. Kita akan sudahi pada kali ini. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhir pada pagi hari ini. Kami merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, juga firman-Mu sudah ditaburkan pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi pelaku firman bagi kami yang ada. Berkati pendeta Hosea Tuhan yang sudah memberikan firman menjadi saluran berkat bagi kami semua yang ada pagi hari ini. Juga Tuhan berkati umat-Mu yang hadir pagi ini beribadah. Berkati dalam segala kehidupan mereka, baik itu berkati cara rohani maupun jasmani. Berkati kesehatan, segala pergumulan hidup yang ada. Tuhan memberikan berkat yang melimpah, perlindungan daripada Tuhan yang menyertai umat-Mu pagi hari ini. Juga Tuhan berkati semua tim dan pelayanan di tempat ini yang sudah ambil bagian dalam pelayan pagi hari ini. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Juga Tuhan berkati gembala kami Bapak Samuel Sianto yang ada di gereja pusat, berkati pelayanannya, berkati keluarganya dimanapun berada. Juga berkati wakil gembala kami Bapak Bimo
Biar berkati pelayanannya dimanapun diutus oleh Tuhan. Juga Tuhan berkati pembangunan gereja di pusat. Biarlah pembangunan gereja ini bisa selesai dengan baik dan lancar. Dan saat ini gereja pusat sudah memasuki tahun yang ke-8. Sehingga gereja ini semakin dewasa, semakin diberkati Tuhan, sehingga umat Tuhan diberkati Tuhan, sehingga rohaninya semakin bertumbuh di dalam iman. Juga Tuhan berkati kota Pontianak. Biarlah kota Pontianak ini selalu di bawah perlindungan Tuhan, sehingga selalu aman, terkendali menjelang pemilihan umum pada tahun depan. Biarlah Tuhan menyertai kota kami sepenuhnya. Juga Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pimpinan negara kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan melindungi dan memberkati semuanya. Juga Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, biarlah Tuhan selalu menyertai, mengiringi sampai masa baktinya selesai dan menjelang pemilihan tahun depan, pemilihan mendapatkan presiden dan wakil presiden yang terbaik dari putra-putri bangsa Indonesia dalam seluruh kabinet pembangunan yang ada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami buat pagi hari ini. Dan saat ini kami akan pulang, Tuhan memberikan berkat, kami akan terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, persiapkan hati kita, buka hatimu, buka tanganmu, dan tengadakan wajahmu ke atas. Kita terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga melalui Anak yang tunggal itu Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.